ووفقنا لعمل صالح وحسنا وعلى الدور اللهم اجعلنا بآياتك ذاكرين ومن أعمالك شاكرين واليوم القائم من الذاكرين وأعنا بطاعتك مشكورين إذا ربنا ربنا غير مظلومين ولا مخذولين واختمنا يا الله بك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا يا الله من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا واشكرنا يا رب الوالدين غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ثم علمنا وتوفق علينا لمن أجرها خير في هذه الساعة لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على خير المؤمنين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على خير المؤمنين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Salam adalah doa keselamatan, yaitu yang kita harapkan selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairuz zad wa amarna an tazawwada bihal yaumil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbun nas wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman amin warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama kita muliakan para guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, panitia pelaksana yang sudah berjuang guna terlaksananya kegiatan peringatan Maulid pada pagi menjelang siang ini. Semoga jerih payahnya menjadi saksi nanti di akhir berhak mendapat syafaat Rasulullah SAW. Para rombongan Maulid Adibai tanwirul qulub adalah tanwir cahaya qulub, cahaya hati. Wah, kalau hati sudah punya cahaya, maka ibadah itu serasa ringan sekali. Kalau hatinya sudah gelap, dengar aja gitu ya. Nah, jadi apabila hati itu sudah terang benderang dengan cahaya iman dan hidayah, ketika azan berkumandang langsung mau sholat dia mengerjakan. Ini
ciri-ciri hati yang hidup. Semoga hati-hatinya semuanya hidup yang hadir ini ya. Amin. Tidak ada yang tidur ya. Masih pagi. Dan juga ulun berharap nih, semoga grup Hapsi ini terus berkembang. Amin. Karena biasanya punya sudah ganal nih, biasanya pembuahan Hapsi ini kawinan ampe. Apalagi beginiannya nah. Nyambung harus. Nah, ya, ulun nih berharap supaya terus ada generasi penerus selanjutnya. Bila inya pinaganalan dah dilatih pulang nang ading-adingnya yang lain supaya tidak mati kegiatan Hapsi ini. Karena biniannya 4 laki biasanya kemana nang laki bawa tapi menurutnya 4 bini pangawon tayo asal yang di Bangkarawa seberang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ulun sudah 2 kali di sinilah, kayak tahun-tahun dulu mungkin lah dulu ada 2. Bini camat terus dulu ada di sini. Alhamdulillah masih diamanahi dan coba kita lihat kira-kira kawan kita ada kayak yang tahun tadi ya. Insya Allah adalah, insya Allah juga ada. Nah, kira-kira kayak apa kawan kita yang terdahulu meninggal tuh? Di dalam doa tadi kita baca, di dalam doa diba tadi, Allahumma la tahrim min thawabi hadhi sa'ati wa fadliha. Ya Allah, berikanlah pahala yang sama sebagaimana kawan kami dahulu ada di sini. Jadi kita dahulu bakawanan di sini beracara maulid. Insya Allah sidin pun tetap mendapatkan pahala. Ini doa kita, harapan kita di dalam doa maulid diba tadi. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah adalah kalimat yang harus memang kita ucapkan kepada Allah, karena tidak ada yang bukan nikmat Allah di dalam hidup kita. Dan ini termasuk wujud syukur kita kepada Allah. Oleh karena itu mari kita baca kalimat tasbih sama-sama ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Allah di dalam Al-Quran, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kalian ingat kepadaku maka aku pun ingat dengan kalian. Kisah orang pasangan nih, lelaki begini, dia ingat ulun ingat dia. Nah ini Allah itu kekasih kita ya, yang harus mengisi hati kita tuh Allah. Nah, sebagai wujud syukur kita. Dan apabila kita ini tidak bersyukur kepada Allah, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Diisi harta diamanahi oleh Allah kada bersyukur, ditimbunnya seorang. Umrah berapa kali setahun, haji bilang berapa kali dah mondar mandir di Makkah Madinah tuh. Sekalinya tetangga dihiga rumah kelaparan. Ini kada bersyukur. Bahkan itu mendapat azab Allah. Ilmu banyak, bisa jadi itu nikmat, bisa jadi itu azab kalau kita tidak bisa memakainya. Nah, jadi kita syukuri ilmu, kita syukuri harta yang Allah titipkan kepada kita. Rumah Allah titipkan, ternyata ada sudah disembahyang nih, ada bersyukur diisi rumah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita harus bersyukur setiap saat, karena tiada nikmat Allah yang tidak ada pada diri kita setiap hari. Bahinakin kita berapa kali ya sama net ya? Ada kawan dihitung, bilanya di rumah sakit 1 tabung oksigen itu berapa larang harganya. Allah kada hitung-hitung lawan kita. Bahkan dikatakan dalam setahun itu apabila ditabung berataan itu duitnya, orang yang paling sugih di dunia pun kada kawa membayar napas saja kada kawa. Oleh karena itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan memperbanyak salawat insyaallah nanti Rasulullah pinandu kina di akhirat. Oh, ini umatku ini rancang bersalawat sini nah pian ulun beri syafaat. Masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat ini fadilahnya adalah untuk menghapus dosa. Ya. Karena dosa ini nanti yang akan menghantarkan kita ke dalam neraka. Tapi dengan sebab membaca salawat begini ya. Kita sekarang ini jaringan yang kuat napa 4G lah, 5G. Nah, ini H+ mungkin di sinilah. Nah, kalau kita bersalawat lawan Nabi itu 1000G. Langsung sampai lawan Rasulullah. Jadi ada malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah, langsung dijawab oleh Rasulullah. Kita tadi ini berapa kali mulai ya Rabbi shalli.
Ya Rasulullah sallallahu alaihi salatullah jabat rotim, berapa kali kita baca salawat itu dijauhkan salawat Nabi kita. Nah, insya Allah dengan sebab itu dosa-dosa kita, mungkin kita kada tahu dosa kita di mana, kita kada sengaja macam-macam. Insya Allah malaikat mendoakan kita, ya Allah, Allah maghfir lahu, ampuninya ya Allah. Doa malaikat pasti dikabulkan oleh Allah. Insya Allah kita pun dalam keadaan bersih ketika selesai kegiatan ini, insya Allah. Pernah suatu ketika Rasulullah ini menangis meronta-ronta di samping Ka'bah. Nangis, Nabi kita munajat lama sekali malam itu. Allah tahu aja sih sebenarnya kenapa Nabi kita ini menangis. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, tolong engkau temui kekasihku di muka bumi. Kenapa dia kok nangis begitu? Sedih banget. Lalu ditanyalah Nabi, kenapa engkau menangis? Wahai Jibril, aku kegenangan umat. Apakah kinainya ada yang masuk neraka? Itu yang genangan Nabi. Jadi Nabi kita ini sangat menyayangi kita, bahkan lebih sayang daripada orang tua kepada kita. Nah, oleh karena itu yang pertama dicintai adalah Allah dan Rasulullah, kemudian orang tua, kemudian guru. Nah, ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya dijawablah oleh Jibril alaihissalam melalui wahyu, wahai Muhammad, sesungguhnya umatmu akan masuk surga semuanya illa man aba, kecuali yang kada hendak masuk surga. Adalah yang kada hendak masuk surga ini. Ada Jepang. Yang maksudnya kada hendak masuk surga ini ya kada mau berzakat, kada mau puasa Ramadan, kada mau sholat fardu 5 waktu. Tuh, inya juga yang gawian itu kada mau. Nah, karena Rasulullah ini sangat menggenang kita. Kayak apa umat ini mau disiksa di neraka. Padahal dalam ayat Al-Quran itu sangat pedih siksa neraka itu. Bahkan dikatakan apabila pintu neraka itu dicucuk 1 biji jarum saja, jarum halus, aroma neraka itu tercium ke muka bumi, busuk baunya, seduniaan karena muntah aja mencium neraka nih saking busuknya. Karena di neraka itu airnya panas, kemudian dicampur nanah, ya, darah kotor itu. Bahkan katanya panasnya api neraka itu seperti api di neraka itu cuma 7%. Jadi api di dunia ini cuma 7%, sedangkan api di neraka itu 70%. Jadi hanya sedikit diambil saripati api neraka itu ke dunia ini. Mun hendak Anda percaya rasanya panas. Jarang habanyo anda tangan di sini. Mun kada latok lah. Nah, panas banget. Itu hanya sedikit. Bahkan ketika Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah, ya Allah, ulun meminta api nah hendak berbakar-bakar. Di dunia kan waktu itu belum ada manusia, hanya sidin. Minta api ya Allah. Akhirnya Allah ambil 1 atom biji api neraka ke dunia. Akhirnya nampak batu di dunia ini apabila digesek memercikan api. 1 atom aja. Kecil sekali. Apalagi kini di akhirat ya Allah. Apinya hitam sangat lekat. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada siksa api neraka. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling beruntung di akhirat dan berhak berkumpul bersamaku adalah orang yang paling banyak salawat di muka bumi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang berada di penghujung bulan Maulid lah. Ini tanggal 29. Tanggal 29. Besok penghabisan lah insyaallah. Ulun rasa mungkin pian ini sudah rancak mendengar Maulid, ceramah-ceramah Maulid mungkin dari penceramah siapapun. Sudah mengenal bagaimana kehidupan Nabi, sudah mengenal bagaimana akhlak Nabi. Akhlak Nabi contohnya pernah suatu ketika Rasulullah ini diberi anggur oleh orang. Anggur ini muntakana anom masam. Karena Nabi kita diberi anggur, langsung Nabi makan juga di hadapan orang yang memberi tadi. Jadi orang ini himung banget mun kita tuh lah. Kita tuh memberi baju lalu dipakainya himung banget. Dihormati orang yang memberi. Nabi kita nih akhlak Nabi.
sekalinya orang tadi memberi anggur nang masam. Nabi kita tidak berubah sedikit pun wajahnya. Karena menyambut masam, masamnya Muhammad ini. Mau makan anggur, astagfirullah, masamnya Muhammad. Tersinggung orang. Dan di Higa Sidin ini ada Sayyiduna Abu Bakar. Nabi makan anggur tadi sampai habis, himung bulik beluncat-luncat orang tadi nang memberi. Nah, dimakan Nabi nang barian ulun. Oh aja Sayyidina Abu Bakar kan ada beberapa tawaran Nabi ini makan anggur saurangan. Ujar Sidin apa? Ulun takutan musiah pian memakan ini pas berubah muhabian masam. Kasinggung nama dari. Luar biasa akhlak Nabi ini lah. Menjaga perasaan orang beriman itu wajib. Jangan kita sakiti, justru kita himungi orang beriman. Nah, kemudian kita mengenal bagaimana kecintaan Nabi lawan kita. Mungkin sudah pian rancak untuk mendengarnya lah. Nah, sekarang pertanyaan ulun, gasan kita berataan nih, bukan hanya ulun, pian berataan, ading-ading pembawa maulid. Jika seandainya leh Rasulullah hadir saat ini di hadapan kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita ucapkan lawan sidin ya? Ada tidak ya? Ada yang mau jawabkan, Ibu? Kira-kira Rasulullah hadir saat ini, kira apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi ya? Seandainya Rasulullah hadir di hadapan kita semua di sini, mungkin yang akan ulun lakukan mungkin kalau boleh, aku malah sini, kenapa ulun mau sini? Karena kan orang yang bisa mewakili katanya aku cuma 10. Mungkin itu saja. Ada lagi kan? Dua lagi. Ada satu. Ibu. Mohon maaf dulu ya. Kalau ulun ya mungkin ulun akan cium tangan beliau dan memohon maaf sebanyaknya mungkin lah. Karena ulun sadar diri mungkin ulun ini tidak banyak mengajarkan apa sunnah baginda Nabi ajarkan kepada kita, itu masih banyak nang kurang lah. Bahkan mungkin kita ini berbuat hal-hal yang tidak disenangi Nabi, ini yang mulai sedih nih. Asal sumpah ada, karena sifat malu ini sangat penting bagi orang beriman lah. Sangat penting. Apakah hidup kita ini kakak itu aja kah? Bangun guring, makan guring, makan guring. Nah, tanpa ingin mempelajari bagaimana hidup Nabi. Karena Islam ini luar biasa, tidak ada satupun aspek Islam, konsep Islam ini yang tidak disentuh oleh Islam. Semuanya diatur, cara bakawan kayak apa, cara makan kayak apa, cara guring kayak apa. Rasulullah itu guring lah, sidin tuh mau nimba isya, mungkin ada ulahan langsung guring. Ternyata banyak hikmah di dalamnya. Yang pertama, waktu malam itu hati kita ini menetralkan racun. Apabila orang itu begadang gawian, maka akan terhambat proses penetralan racun tadi, sehingga bisa jadi penyakit hati. Penyakitan awak, lihat aja orang yang begadang-gadang tuh kurus. Jadi ada hikmahnya Nabi kita tuh menyuruh kita tuh mun kada gawian guring supaya awak bangun malam, sholat malam ibadahnya bakal mihara. Ayo kada apa. Mudah-mudahan kita begamatan kawa kena sembahyang 2 rakaat barang malam tuh nah. Karena malam itu sangat utama waktu dalam sehari. Nah, bayangkan ketika orang-orang sedang tidur, dia sibuk bermunajat kepada Allah, pasti doanya didengar. Seperti orang yang memanah panah tepat sasaran. Bahkan kata Allah, "Idza kunta nisfal lail", apabila ada hambaku yang bangun di tengah malam,
Fa anzaltu ilal ard, maka aku seakan-akan turun ke langit bumi dan berkata, wahai hambaku, hal min du'ain, apakah ada yang berdoa? Fa ajibhu, aku jawab doanya. Hal min mas'alatin, adakah yang berisi masalah? Fa'utiya, aku berikan jalan keluar masalah. Hal min mustaghfirin, apakah ada yang minta ampun kepadaku? Fa'aghfirullah, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Luar biasa sholat malam. Kemudian Nabi kita itu guring ke arah kanan menghadap kiblat. Ya. Kenapa seperti itu? Ternyata agar jantung kita yang berada di sebelah kiri ini tidak tertindih dengan organ tubuh yang lain. Sehat tuh. Beberang beberang guring. Kemana kehadapnya? Apalagi minyak kiblat. Ulun bahari ya Allah, masya Allah. Mudahan ini jadi pelajaran. Ulun bahari suah bahari di pondok lah guring menghadap kiblat kada sengaja nih. Sakalinya mimpi diangkat urang di betis. Kepala ke banyu. Anda dilemasakan orang. Jangan kita minyak kiblat lah. Ada hormat lawan kiblat. Kemudian Nabi kita itu sebelum guring berwudu. Nah kita wahin ini musim corona nih disuruh tarus lah bodoh. Basuh tangan. Padahal dalam Islam lengkap lagi. Tangan iya dibasuh, muha dibasuh, telinga dibasuh, batis dibasuh, lengkap Islam nih. Jadi ini salah satu alasan kenapa Rasulullah itu suka mengamalkan dawamul wudu. Dawamul wudu ini maksudnya mun batal wudu bahasa. Batal wudu bahasa. Mun asa parut sakit jangan ditahan nih. Ke WC dulu, kabulkan dulu hajat tubuh nih. Haknya ada. Baru wudu lagi. Nah ini yang disukai Rasulullah. Maka otomatis kita menjadi sehat karena tidak ada kuman atau kotoran yang melekat pada tubuh kita. Nah jadi sebelum ada corona ini pun kita sudah rajin wudu, yaitu sembahyang 5 waktu. Itu dulu paling pada. Kemudian kata Rasulullah, mun pian guring mati akan lampu. Karena sayangnya lampu lah listrik tuh berapa jam kita sampai subuh. Nah jadi banyak hikmah dari setiap sunnah-sunnah atau perilaku yang dicontohkan Nabi gesang kita umatnya. Tiada lain itu adalah kebaikan dunia dan akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana cara pandangan hidup kita ini kepada hidup. Karena seseorang itu akan hidup sesuai pandangan hidup. Misalnya ingat hidup di dunia ini hanya untuk mencari kesugihan, jadi gawian dasar hari-hari mencari orang itu pada ingat lagi beribadah. Mun pandangan hidupnya hanya untuk mengayakan diri. Bila ke warung pandiran duit, pandiran tanah, Karena itu sudah yang menjadi pandangan hidupnya. Lalu bagaimana sih pandangan hidup kita sebagai seorang muslim? Yaitu hiduplah atas dasar Islam. Maksudnya napa nang jar agama halal jar kita. Napa jar agama haram jar kita. Jangan membelakangi. Jar Allah jangan menggibah. Gibah itu tahu lah Pak? Ya, menyebut kejelekan orang lain. Dan itu benar adanya. Syarul itu ada penyembah yang lalu. Munnya fitnah itu dia ada. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Orang yang melakukan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, orang yang gibah itu kata Rasulullah di dalam Al-Quran itu seperti orang yang memakan daging bangkai temannya sendiri. Purunnya memakan daging kawan seorang. Pernah dulu ada orang muntah daging. Asa kada suah aja makan daging. Di zaman Nabi ini kelihatan timbul sama kayak zaman nabi-nabi terdahulu. Apabila ada umatnya yang melanggar ajaran nabinya langsung disiksa saat itu juga. Misalnya umat Nabi Nuh alaihissalam melanggar ajaran Nabi, beliau sudah berdakwah 900 tahun lebih. Ternyata kada juga maasi lawan nabinya, akhirnya Allah berikan hujan lebat beberapa hari, terjadilah bah besar. Kaum Nabi Lut alaihissalam kada maasi, buahnya tuh kawin sejenis LGBT, bahkan nih di mana itu dibolehkan ya, padahal itu bertentangan dengan hukum agama Allah. Ya. Laki ganteng
bini apa tuh LGBT lagi ganteng, bini 3. Tahu bukan yang itu, maksudnya kawin sejenis, binian lawan binian, lalakian lawan lalakian, tumpulam. Nah, ternyata ujar Nabi Lut ini kada maasi juga, akhirnya ditinggalkanlah oleh Nabi Lut alaihissalam, pergi dari kampung itu. Akhirnya apa? Terjadi hujan batu. Nang bini pun terbuat jadi batu kaum Sodom, bahkan buminya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung diazab. Kalau kita umat Rasulullah, alhamdulillah kita mau menggawi dosa masih ditangguhkan, masih ditunda hulu siksanya. Maksudnya hendakah bertaubat ngene. Ya, bahkan di dalam hadis itu, apabila hambaku bertaubat, hapus wahai malaikat. Ada kalau malaikat nang pencatat amal tuh, hapus wahai malaikat. Ya, sampai kapan? Sampai kematian tiba. Nah, jadi kalau kematian itu ada lagi kesempatan bertaubat, ada lagi kesempatan. Nah, mumpung kita masih sehat, mun asa ada bersalah direnungi. Makanya kita ini perlu sekali hidup ini merenung, tafakur. Ya, tafakur lah, merenungi. Misalnya malam nih sebelum goreng. Ini salah satu resep supaya guru itu nyenyak. Ada terkadang tuh orang kadang mau nyenyak goreng, banyak hutang. Pikiran. Ya Rasulullah orang yang banyak berhutang tuh malam kadang kawajan nak goreng. Siang bilang kadang kawa unyok-unyok. Napa? Kasih tuh asa tegat longsi utuh tuh berhutang apa? Kasih tuh berhutang. Bilang kipit dunia. Nah, jadi mun kawa kadagin berhutang bola. Kada perlu berhutang kecuali penting banget. Jadi tadi salah satu amalan para sahabat adalah tafakur, merenung sebelum goreng. Nah, palis yang tadi gawian ulun nilai. Nah, ada berdusta. Ya Allah, istighfar. Itu kalau sama Allah. Kalau sama manusia, ya minta rela lawan manusia. Karena nanti kalau kita tidak sempat minta rela di dunia, nanti di akhirat nanti Allah panggil, wahai fulan bin fulan, maju. Ada yang kamu adukan kepada saya, kata Allah. Karena waktu itu tidak ada hakim selain Allah. Kalau di dunia mungkin hakimnya masih bisa disogok-sogok. Nah. Menangakan aku lah aja. Mun orang berduit, mun kada berduit pas ditegakkan hukum, dihukum. Bari adalah kasihan banget yang melihat tuh. Nini dihukum karena mencuntan jagung. Karena beberapa hari kada kawa makan nih. Sedangkan orang yang korupsi miliaran santai duduk di villa, hidup nyaman. Nah, oleh karena itu bagi seorang hakim seharusnya hukum itu harus runcing di bawah, runcing di atas. Maksudnya siapakah kada pandang bulu mun yang melanggar tindak. Jangan sampai kayak lading tuh runcing di bawah. Bila orang itu kata berduit, syariat ditegakkan kuat-kuat. Bila sudah nambah duit, kada dilakukan apanya. Nah, tumpul ke atas. Hukum itu harus tegak, runcing di bawah, runcing di atas. Siapapun yang melanggar harus ditindak. Nah, ujar Allah, pian napa suah dipukul kah? Lawan si anu. Pas datang si anu tadi, nya suah memukul ulun ya Allah, nya suah mengambil harta ulun ya Allah. Naham ya Allah. Ada kabisi pahala? Oh ada, berinya. Sekalinya habis pahalanya, bangkrut di akhirat nih. Ternyata pulang masih ada, belum impas karena Allah tuh maha adil, di akhirat tidak ada lagi dapat menentang Allah waktu itu. Masih ada yang belum impas. Kalau begitu dosa dia kamu ambil. Nah, jadi sudah pahala habis, dosa dapat. Rugi banget nih. Istilah berjualan tuh modal kan kata bulik. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita renungi, kalau kita ada salah lawan orang, kita minta maaf lawan orang. Apa saja syarat bertobat? Yaitu yang pertama nyesal. Nya ada jualan orang tuh kayak ini, aku jar bari. Tuh kayak ada mabuk tuh. Udil bangga. Mabuk bangga berkisah lawan orang aku. Makananku bari dah. Orang nyesal nang ianya. Ya Allah, dan kada perlu kita nih nyambat ke orang. Lah, misalnya nih, mohon maaf, zina misalnya, nyambat lawan lakinya, tingkah lawan lakinya nih, menambahi masalah nih arannya. Taubat sama Allah aja dah, nggak perlu dibuka-buka aib karena Allah itu sudah menutupi aib kita sangat baik dah.
Jangan lagi dibuka-buka. Misalnya nih, maaf aja nah, rekan-rekan Bang, ini pergaulan itu bebas sekali. Padahal ini merupakan adat jahiliyah. Halwat laki-laki sama perempuan itu adat jahiliyah yang masih sampai sekarang ada. Pas pejina. Nah, sekalinya bebeyak kawin, nang bininya tadi nyambat. Aku sudah nih terjalanin nang ini. Bisa cara yang nang laki malam tujuan, jadi kan usah disambat dan mendosa bahari itu memperpanjang masalah kena. Nah, yang pertama nyesal, yang kedua menjauhi. Misalnya bisa mabuk nih di bawah jembatan, jangan parah di jauh situ. Bisa mau bermaksiat di warung itu, jangan ke warung itu lagi, dijauhi. Dan berjanji untuk tidak mengulangi. Mengulangi ini maksudnya menggawi bahasa. Sama kayak taubat sasambalan. Tahu dah sambal tuh padas di palit juga. Ada jara juga nya Nah, misalnya nih taubat, alhamdulillah ya aku hendak taubat nah, ada lagi minum-minuman keras. Sehari 2 hari oke. Karena memang sih orang itu kalau bertobat diuji dulu. Bepadah sabar, diuji sabarnya. Misalnya aku nih hendak jadi orang sabar nah, buntus ban sepeda, kadada bengkel, paksa menonjol, diuji sabarnya oleh Allah. Karena kita ini kada kawan nyambat beiman, kalau kada diuji iman kita, pasti ada tuh ujiannya. Nah, sehari 2 hari aman, hari ketiga datang kawan bawa minum pulang, minuman keras tadi. Woi, coy, minum ya. Aku taubat kamu dah. Wah, tumbennya. Tobat kau tapi kayaknya aja nah, mau nikah hendak aku bayarinya. Ikan mau dosa baru masalah duit aku bayarinya. Umum kayak itu ya. Nah, ini taubat kada berduit nih. Taubat kada berduit nah, ini. Taubat itu harus ikhlas. Memang niatnya supaya Allah ridho gitu dah. Nah, jadi itu tadi syarat-syarat taubat. Kalau kita menyangkut dengan hak manusia, maka kita tunaikan. Mancuntan sandal orang boleh kan? Ini ada panja amalan Jumat tuh jar. Ambil yang baik, tinggalkan yang kada baik. Ini salah tafsir ini, saklanya pilih nang merek taharat. Ini salah penafsiran. Apabila kita ada mengambil hak orang lain, tunaikan. Atau kita bicara sama orangnya itu, misalnya kada ada lagi bandanya, kayak apa caranya supaya orang-orang tadi rela lawan kita. Nah, sama kayak pohon-pohon asam nih. Sementang-mentang rimbun di higa jalan, cus, lebar, dapatkannya. Nah ini haram nih kalau tidak izin sama orangnya. Bahkan buah yang hanyut di dalam sungai pun itu tidak jelas ampunnya, itu syubhat. Nah, jadi kalau orang itu memang apik dalam menjaga diri makanannya, otomatis dia akan tidak akan sembarangan dalam memakan. Karena makanan yang tumbuh dari hal-hal yang haram tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk surga. Tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, kulit yang tumbuh dari makanan yang haram. Bahkan kalau itu anak-anak yang memakan, misalnya kawitan yang menafkahi dengan yang haram, macal tuh anaknya. Karena nang kotor itu kadang-kala mendekat kepada Allah yang Maha Suci. Jadi periksa dulu makanan kita, kenapa nih berat banget ibadah nih yo. Salah napa aku nih yo. Misalnya orang berhutang lalu kita memanfaatkan jadi riba. Berujung misalnya seminggu 100 jadi 115.000. 15.000-nya ini riba. Pantas saya ngalih ibadah, ternyata ada makan yang riba. Janganlah. Tapi kalau orang memberi, nah aku berterima kasih lah pian menolongi ulun semalam, nah ulun beri lebih nah 15.000 kada apa-apa. Nah masalahnya ini kita meminta itu yang hukumnya riba. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi tadi dasar hidup kita adalah sesuai dengan Islam. Islam artinya agama keselamatan. Ya itu tadi keselamatan dunia dan akhirat. Nah kemudian kita perlu landasan hidup. Dasarnya dasar Islam. Landasannya hidupnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apa itu Al-Quran? Adalah buku pegangan hidup kita sebagai seorang muslim.
Kenapa dengan Al-Quran? Kenapa bukan Injil, bukan Taurat, Zabur, kitab-kitab Rasul terdahulu? Kitab terdahulu itu hanya diperuntukkan untuk kaum dahulu. Sedangkan kita sekarang memakai ajaran Nabi Muhammad dan kitab Al-Quran yang sudah disempurnakan. Jadi kitab Zabur, Taurat, Injil itu sama isinya dengan Al-Quran, disempurnakan oleh Al-Quran. Jadi tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab-kitab terdahulu ditujukan untuk umat itu dan di masa itu saja. Wah, ini kada berlaku lagi. Bahkan sekarang ini sudah banyak campur tangan manusia. Kitabnya kada suci lagi. Dan alhamdulillah kitab suci Al-Quran ini dari zaman dulu sampai nanti akhir zaman Allah jaga. Bahkan apabila ada satu huruf saja tersalah, banyak tuh anak guru tahu pang hafal pang orang Islam dalam Al-Quran. Coba lihat kitab-kitab yang lain, adalah orang yang hafal kitabnya. Kadada. Nah, ulun beri contoh seperti ini supaya kita mudah dalam memahami. Misalnya perusahaan Honda mengeluarkan mobil Honda, mobil Avanza juga mengeluarkan buku panduannya. Tidak ada yang lebih tahu tentang bagaimana mobil ini kecuali pabrik yang membuat mobil tadi. Ya. Misalnya di dalam buku keterangan itu, mobil ini mampu menampung beban segini beratnya. Oh, mobil ini dalam 1 jam segini mampu menempuh perjalanan. Itu si penciptanya yang tahu bagaimana mobil tadi bekerja. Dan mereka tahu apa sih spare part atau suku cadang yang bagus untuk mobil ini. Kada kau sembarangan. Misalnya kita memakai suku cadang Scoopy lawan MX, pas kada cocok camu. Kayak itu jual lawan hidup ini. Al-Quran diturunkan merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini adalah pegangan hidup kita. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Lah, misalnya jar Allah wal jibala autada, kami jadikan gunung itu sebagai pasak bumi. Maksudnya penyeimbang bumi ini adalah gunung, Bu. Maka ketika kiamat, wa takunu jibalu kal ihnil mampus. Maka kami jadikan gunung itu bertebaran. Maksudnya pasak bumi sudah copot sehingga bumi ini akan goyah kiamat hari. Nah, jadi tidak ada yang lebih tahu tentang kehidupan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu tertulis di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran sangat tahu tentang kebutuhan-kebutuhan kita apa saja. Maka oleh karena itu kita jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman pegangan hidup kita. Hari ini kira-kira ada baca Quran? Adeng-adeng? Nah, ada baca Quran hari ini kira-kira. Kita harus membuktikan cinta kita lawan Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya. Wah, ini HP nyaman banget, ada aplikasi Quran. Wah, ini kalau bisa sih, ini kalau bisa aja Pang, sebelum kita membuka chat WA, buka Al-Quran sekali, biar seayat ha. Seapa banyak kita membuka chat WA hari ini, saya itu tuh kita dapat surah lumayan daripada kada dibaca lalu nih. Kada lah baca Quran ini tapi ada kematian aja. Baca Yasinan, bahkan Quran di rumah tuh berdebu. Tuh ciri-ciri kada dibaca. Melineng Qurannya. Mah baiknya Quran ini. Ada baiknya tuh kada suara dibaca. Nah, jadi ayo kita dekati Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran inilah petunjuk kita. Pun kita kadang memakai petunjuk Al-Quran, petunjuk nang mana lagi nang kita pakai. Yang kedua, landasan hidup kita adalah sunnah baginda Nabi. Ya tadi lah, Nabi makan kayak apa? Nabi kita tuh ketujuh makan karih paha kambing. Nabi ketujuh banget tuh ya. Nabi itu kalau makan itu jarinya cuma gini ya, 3. Bahkan posisi duduknya gini. Nah, ternyata ini berfungsi untuk menghilangkan ambeien, wasir. Terbiasa duduk seperti ini ya, makan seperti ini. Dan Nabi suka membersihkan tangannya setelah makan di mana?
Tapi ini sesuai kenyamanan aja, namun bakuah kayak apa juga sesuai kenyamanan. Mun besendok ya besendok, kayak kada patut ya, disesuaikan aja. Intinya makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jangan terlalu kenyang, karena mun terlalu kenyang bawaan guringnya tuh lagi ngantuk, pas kada mau beribadah, berat badan lah. Nah, itu tadi landasan hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk dapat memahami Al-Quran dan Sunnah, kita memerlukan guru. Kada kalau sembarangan juga. Baca Al-Quran, ya Bani Israel. Pas kita baca, wahai Bini Israel, Bini Israel. Nah, kada pas. Harus baguru lah, kada sembarangan kita baca Quran. Jadi baca Quran itu kita bukan hanya membaca Qurannya, tapi membaca artinya juga. Karena di Al-Quran itu ada kisah-kisah Nabi, rame ya. Kemudian ada tentang janji-janji Allah, bahwasanya orang bertakwa akan masuk surga. Kan semakin yakin sama Allah nih jadinya kalau kita baca artinya. Kalau hanya membaca biasa, ya gitu-gitu aja. Kemudian tentang ancaman Allah, neraka begini lah. Tentang hukum-hukum waris kayak ini hukumnya. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dengan adanya datangnya Islam ini, adat-adat jahiliyah dulu semakin dihilangkan oleh Rasulullah. Orang dulu punya adat, ya mohon maaf kalau di zaman jahiliyah dulu itu, kalau orang itu melahirkan bibinian, supan ya. Bahkan katanya memerah wajah orang yang ketika melihat bininya lahir anaknya perempuan. Ketika datang Islam itu semua dihapus. Bahkan saking malunya lah waktu itu katanya kan kayak ini, perempuan itu katanya kada kawa perang. Karena orang dulu itu zaman kekuatan. Siapa nang kuat itu nang berkuasa di Jazirah Arab itu dulu keras banget. Jadi bibinian ini dianggap kada kawa perang. Lemah lah, kada kawa bercari duit lah, gitu. Tapi setelah datang Islam, justru perempuan dimuliakan. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, wanita itu adalah tiang negara. Nah, apabila bibiniannya baik, maka baiklah negara itu. Ya Allah. Wah, ini binian ini bilang hilang rasa malu lah. Rela membuka aurat hanya untuk populer, hanya untuk disanjung orang. Karena wah ini ada bang aplikasi-aplikasi lah ya, gitu, karena gini sambat. Bila nyainya payu dapat duit. Hakun menjual aurat dirinya, padahal itu yang menanggung orang tuanya. Anak itu adalah investasi akhirat. Bila anaknya baik, dapat kemuliaan, abahnya dikubur. Anaknya kada baik, pacang ngaliham dia di neraka. Bahkan kata Rasulullah, apabila seorang perempuan itu keluar dari rumah tanpa menutup hijab, kerudung maksudnya kelihatan oleh yang bukan muhrimnya, maka satu langkah ayahnya menuju neraka. Tanggungannya kakawitan. Tapi itu pun sudah menikah, tanggungan lang laki. Nah, gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi wanita ketika Islam datang dimuliakan. Bahkan Rasulullah bersabda ketika ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kepada siapakah saya harus berbakti? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasulullah, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Sumama ya Rasulullah, abuka, abahmu. 3 kali ini disambat ngaran ibu baru ayah. Maksudnya apa tadi? 3 ibu, seikung ayah. Seikung ayah, 3 ibu. Tapi ini jangan dijadikan hukum lah. Kalau kayak lelakian hanang orang ini ayat, wah disuruh Nabi nih seikung lelaki ini 3. Ada kayak itu Maksudnya adalah ibu melakukan 3 hal yang tidak dilakukan oleh ayah, yaitu mengandung anak, melahirkan anak, dan menyusui anak. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh sang suami. Jadi mau lalakin menhanak disambat 3 kali, coba ya. Andong.
bawa kelapa nih berapa kilo, bawa nyok. Berat, luar biasa perjuangan ibu. Bahkan ibu itu katanya lah, mohon maaf, jika seandainya meninggal ketika melahirkan, syahid hukumnya. Syahid itu kada lagi dihitung amalnya dah, dianggap berjuang di jalan Allah. Karena berjuang melahirkan anak sebagai penerus orang yang menyembah Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Nah itu tadi adalah, kita ulanglah, dasar hidup kita adalah Islam. Landasan hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Apabila hidup kita kada sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berarti kita yang salah. Jangan sampai kita salahkan Quran karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Oleh karena itu dalam beragama jangan lihat orangnya, tapi lihat kitabnya. Karena manusia ini bisa salah lah. Tuan guru misalnya pasti salah, kada sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka bukan Islamnya yang salah, tapi bawaan sidinnya yang salah, tapi kitabnya tetap benar. Gitu. Jadi ketika kita melihat suatu agama, lihatlah kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian tujuan hidup. Nah ini tujuan hidup nih. Kita bagi tujuan hidup kita ini menjadi dua. Ada tujuan hidup dalam jangka pendek, ada tujuan hidup dalam jangka panjang. Jangka pendek ini adalah sifatnya dunia. Kita kada mau ninggalkan dunia ini karena kita di sini hidup. Tapi ingat-ingatlah kehidupan akhirat itu lebih kekal. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, wa'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Hiduplah kamu di dunia, beramallah di dunia, begawi jar Nabi di dunia ini seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramal ibadahlah untuk akhirat seakan-akan engkau akan meninggal besok. Nah, jadi dua hal ini jangan kita lepaskan. Bahkan Rasulullah mengajarkan untuk hidup seimbang. Tapi ingat, seperti yang Qori baca tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Sehingga setiap kita begawi, kita akan menimbang-nimbang. Misalnya, ulun begawi ini, nah kira-kira Allah ridho kada? Jadi pertimbangan nih. Aku nih berdusta nih, Allah nih ridho lah ya. Jadi pertimbangan. Aku berbaju nih berpakaian kayak ini nih rapi-rapi pang, tapi kada berkerudung sama ibu bohong. Allah ridho lah ya. Nah, jadi setiap perbuatan dunianya dia kembalikan lagi kepada Allah, apakah Allah itu ridho atau tidak. Sehingga dalam beramal di dunia ini, nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami hanya mengharapkan keridhaan-Mu, mengharap keselamatan di akhirat. Tapi perlu juga kita kehidupan di dunia ini jangan dilepas. Karena kehidupan dunia ini tiga aja modalnya. Pendidikan, pengalaman, bisa juga nasib. Inya nang nasib nih kayak ini. Ika mana jadi napakin atau mak gila kenal mun jadi orang alhamdulillah mun kada ya kada pas jadi gembel. Nah ini mengandalkan nasib, ada juga pan orang bujur lawan nasib tuh ada pan juga. Orangnya kan tapi berpendidikan, tapi berpengalaman, tapi jadi nasib tuh. Musia kada pas nasibnya, pas jadi gembel. Jangan mengandalkan nasib. Nah jadi pendidikan perlu, ading-ading lah, pendidikan perlu. Dan yang terpenting adalah ilmu agama. Karena kita beribadah hari-hari pasti perlu ilmu agama. Barang siapa yang ingin kehidupan dunia, maka dia berhak melakukannya dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin keselamatan di akhirat, maka dia harus memakai ilmu agama. Wa man aradahuma, barang siapa yang ingin keselamatan dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Kada ada yang kada ada ilmunya, harus pakai ilmu. Berdagang beilmu. Mun kada bisa matematika, takor. Nah, jadi kita pendidikan itu perlu. Kemudian pengalaman juga perlu. Karena apabila kita sudah begawi, kita harus punya keterampilan. Mun kita kalah saing lawan orang keterampilan, tergeser kita. Wah ini orang zamannya susah, pekerjaan sedikit. Lah, berbeda dengan orang bahari lah.
harga-harga serba murah. Bari ingat banget masih kawa belanja yang harga 20 salawi rupiah. Nukar wadah salawi rupiah bari ingat banget masih kawa. Wah ini bilang kada kawal lo. Dede lagi. Bari pintol olon 2000 tuh genal behintalo dah. Babonus pulang nang 1000-an wahine nih. Jauh banget zamannya wahine. Jadi pendidikan lah pian mesti pian raih. Mun baduit. Mun kada baduit, orang ada juga nang sukses kada sekolah ada juga. Kada mesti lah orang nang pencipta Facebook tuh. Itu bukan orang berpendidikan tinggi. Cuman keterampilannya dalam mengolah aplikasi itu yang dihargai, akhirnya sukses. Jadi tidak mestilah orang yang S1, S2, S3, S-teler tuh sukses belum tentu. Pangkatnya profesor, doktor, longor, kada berpengaruh. Bisa juga, tapi bisa juga orang tadi sukses dengan sebab titel ya. Berenteng-renteng titel. Nah itu penting sekali, pengalaman sangat penting, keterampilan sangat penting. Perbanyak kebisaan. Nah itu tadi untuk jangka pendek yaitu dunia. Sekarang kita akan membahas tentang jangka panjang yaitu ibadah, yaitu akhirat. Ini harus kita rencanakan juga. Jangan sampai di dunia sudah sakit, di akhirat pulang sakit. Yang gembel tadi nih misalnya yang gembel tadi, rumah sudah reot, hingga tabing pulang anakannya. Bila musim banjir, sapunya hanyut aja. Lah, bila hujan bocor, makan kada jelas hari-hari, sudah sakit di dunia, di akhirat pulang sekarat. Nah jadi jangan sampai kayak itu. Hidup ini kita harus punya prinsip. Nah nyaman tuh lah di dunia kita, rumah nyaman, istri ada kan mendampingi, duit ada taruhnya lancar ya. Kalau bisnis kalau ada masalah lawan orang ini itu kan ada hutang, nyamannya di akhirat pulang masuk surga mah liwar banget minta. Tapi ada juga orang tadi sakit di dunia tapi di akhirat nyaman, merasa hidup cukup. Karena orang sugih itu kada kawa dibatasi. Karena kata Rasulullah SAW, apabila manusia itu diberikan satu kebun emas, maka dia akan mencari kebun emas yang kedua. Maksudnya kada suah puas manusia ini lawan harta. Hati-hatilah, ini penyakit harta nih bahaya banget. Kalau orang tuh mun kada beriman, hakun mencuri, hakun bersusugihan yang jaga lilin, kan rela mengambil jalan pintas untuk sugih karena pandangan hidupnya adalah duit. Jangan sampai seperti itu. Orang beriman ini qanaah, merasa cukup. Apa yang Allah beri, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Tidak terlalu risau masalah dunia ini. Jadi orang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang merasa cukup. Mun orang yang hendak duit tarus ini kadang-kadang pernah cukup. Kada bahagia hidupnya. Lah, bahkan kada ingat berbagi lawan orang. Misalnya ada bisi duit 100.000. Bebaya hilang 100.000 rupiah. Nah dicari 1.000. Kada ingat lawan 100 tadi. Ia melupakan nikmat yang ada dengan kehilangan sedikit nikmat. Hati-hati nih, ini penyakit hati itu. Harus bisa kita singkirkan, jangan sampai terlalu cinta lawan dunia. Pas terlalu cinta, kada ingat lagi beramal, pas meninggal habis. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi untuk menunjang kehidupan akhirat yang bahagia, yang diperlukan adalah ibadah. Adapun masalah pendidikan, pengalaman, nasib tadi tidak terlalu berpengaruh. Ada orang S3 kuliah, ada ke S3? S2 aja dah. S3 ada ya dokter dah. S3 tapi kada berakhlak, nol pahala nilainya di akhirat. Ya. Jadi percuma titel tinggi tapi kada berakhlak, nol pahalanya. Jadi ibadah itu adalah yang kita gawi, sholat, zakat, puasa, itu yang menjadi nilai di akhirat. Nah, meskipun bisa juga kehidupan dunia ini menjadi nilai di akhirat, misalkan kayak ini, ulun begawi nama Nureh dengan niat ya Allah supaya kau menafkahi bini anak, maka selama proses pencari rezeki tadi dia dinilai ibadah, maka menjadi nilai di akhirat. Berniat makan
Berniat supaya kuat beribadah kalau berdiri. Mun kadang-kadang kita lemah aja juga. Berniat supaya kalau bangun sholat, maka makannya dinilai ibadah. Ya. Tapi dinilai ibadah tadi seapa kanyang kita. Bila sudah ampih kanyang sudah. Kalau mau amal yang sepanjangan kayak ini nah, misalnya pian itu ke masjid mandak Quran. Maka selama orang membaca Quran kita pun dapat pahalanya. Nah, ini aset untuk akhirat. Dan ini ya menahan saham lah untuk kepentingan akhirat. Kalaupun kita sudah meninggal, Al-Qurannya masih ada, maka selama itulah mengalir pahala kepada kita. Jadi ibadah. Apa nih Allah? Pembakar belum kalau lah. Kalau ya menggamil. Ya. Kita sampai apabila nih? Sesedangnya aja lah. Nah, kemudian ibadah itu niatnya harus karena Allah. Kalaupun orang yang beribadah dapat kebaikan dunia itu hanya bonus. Misalnya ada orang penyembahyang, rezekinya lancar, memang ada itulah. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari manapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan dia rezeki dari tempat yang tidak dia sangka-sangka. Dari siapakah datang rezeki benar? Karena dia bertakwa dalam hidupnya. Tetapi bukan itu tujuan awal kita beribadah. Tujuannya adalah mendapat keridhaan Allah. Jangan sampai salah niat. Nah, ada juga orang yang sembahyang tapi hidupnya melarat. Lalu ditakoni si Anu tadi, kenapa pian kada sembahyang? Tuh si Anu tuh sembahyang melarat. Udah hendak. Nah, bukan untuk dunia tujuannya ibadah itu, tapi untuk akhirat. Nah, untuk mendapatkan tujuan dunia dan akhirat, kita perlu sarana. Sarana itu maksudnya alat. Ulun kesini pas sepeda motor, perlu alat. Apakah alat yang diperlukan untuk menunjang kehidupan dunia dan akhirat yang selamat, yang bahagia? Kita harus punya kawan. Kita ini kada kawan mau hidup seorangan. Mun anda hidup seorang tak bukan seorang kuburan kita meninggal. Mun mandi kita mandi seorang rat meninggal. Kada kawan kita ini terpisah lawan orang. Baik itu kawan yang dekat lawan kita atau kawan pada umumnya di masyarakat. Maksudnya kawan dekat kita yaitu bini atau laki pasangan kita. Bisa jadi ini menjadi sarana kita untuk mendapat keridhaan atau surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi kita perlu kawan. Dan kita ini juga bisa lawan. Siapa lawan kita? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Syaitan itu musuh kita yang paling nyata. Maka musuh jadikanlah musuh. Jangan sampai musuh dijadikan kawan. Kesalahan. Musuh kita siapa? Setan. Pimpinannya iblis. Jadi jin tadi ada jin muslim, ada jin kafir. Kumpulannya itu setan. Pimpinan setan adalah iblis laknatullahi alaih, yang mana dia mengajak kepada kejahatan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan kejelekan di dalam hati kita yaitu dari golongan manusia dan jin. Maka apabila ada manusia yang membisiki kita yang kada baik, bacakan di ayat tadi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin jinnati. Mun ada kawan pina membawa yang kada baik, tiup bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illal qayyum. Kalau perlu kursinya timbaikan ayat kursi, Bang. Timbaikan kursinya. Karena pengaruh kawan tuh ganal banget lawan kehidupan kita nih lah. Mun tak kumpul di kekawanan majelis nampak mabuk, bisa terumpat tuh. Jadi berpilih kawannya. Ada kawan sembarangan. Nah, kita timbang-timbang lagi apakah Allah ridha atau tidak kita berkawan lawan orang lain. Nah, kita timbang-timbang. Nah, kemudian kawan yang sepantaran kita, pasangan hidup kita, yaitu laki bini. Nah, karena ini bebinian, tapi ini mik keluar lah. Mik keluar kalau leh. Nah, semoga juga lalakian bapak-bapak yang di luar yang mendengar.
Karena tujuan menikah itu bukan hanya untuk berisi anak, tahunya mula anak ke tahunya, tapi mendapatkan keridhaan Allah agar membangun rumah tangga yang bertakwa. Itu tujuannya menikah. Kemudian lagi menyempurnakan agama, karena laki-laki apabila belum menikah separuh imannya. Apabila sudah menikah maka sempurnalah imannya. Jadi menyempurnakan ajaran Rasulullah yaitu menikah. Jadi kita ini dilarang membujang terus, dilarang. Karena pernah suatu ketika Nabi kita bertemu lawan orang bujang umur 23 tahun. Zahid ngarannya, disuruh kawin oleh Nabi. Nggih ya Rasulullah, kawin oleh. Nah, baiklah, masalah kawin ini kita kadang memaksakan lah. Kadang memaksakan. Kita ini kadang lagi hidup di zaman Siti Nurbaya. Orang bahari itu dijodohkannya. Padahal kan kada. Nah, jangan dipaksakan, zaman kita wah ini berbeda dengan itu. Jangan kita paksakan. Takut-takutnya nanti hubungan usia pernikahannya pendek. Kada lawas pas cerai. Oke. Jadi biar dia mencari yang sesuai kehendak dia. Misalnya rahat berkenalan nih. Seminggu kada bertemu, bilang kayak sebulan. Sebulan kada bertemu, pingsan. Nah, orang dari bilang karindangan tuh kada kau diobati lah, karindangan tuh kada kau ditambahi. Dasar bujur handaknya kada kawai. Kita sebagai kawitan kawinakan. Pemandiran baik-baik, bakikiawan yang. Tapi mun orang tuh kada tahu ilmu agama, sabulan kawin, baik bayang-yangan mas ya. Bebaya tulak pengantinan berdua, mesra banget tuh bang. Batis bini tak pelicok, napa yang sakit kayang, khawatir banget. Tapi mun sudah 1 tahun 2 tahun kawin, anak 2 3 dah. Lain lagi yang abahmu, kewan abahmu, abahnya si Ano, berubah. Bebaya hendak ke undangan, tulak apa dulu sana. Babaya pulik, anu bahaya ulun, tapelicok tadi batis, parah mampus itu. Lain pemandiran sudah kawin, munrat berkenalan bilang sehari itu bilang kada menghubungnya. Ini kalaunya hanya untuk dunia, kepuasan dunia saja. Tapi kalau dibimbing dengan agama, insya Allah harmonis sampai akhir. Karena kita ini bilanya baik di dunia, laki-laki selalu tak kumpul pulang di akhirat. Laki bini nih lah tak kumpul pulang di akhirat, amin. Nah, kita berbicara masalah hak dan kewajiban yang diatur oleh agama dalam rumah tangga. Ini kena kakanakan, ini kena pacanggenalan lah. Maksudnya setidaknya ada gambaran lah sedikit bagaimana garang kehidupan rumah tangga itu. Kehidupan rumah tangga itu seperti kita mengayuh perahu. Bila seikung haja nangayuh, tak putar ram kapal. Tapi mun berdua ngayuh nah lah sampai ke tepian. Maksudnya dalam kehidupan rumah tangga ini jangan sampai bini itu dijadikan pembantu. Bini dijadikan pembantu, memasak iya, bersihkan rumah iya. Jangan sampai kayak itu. Kita menikahinya untuk mendampingi kita, bukan menjadikan inya pembantu. Memasak iya, salah pulang mesin memasakannya. Napa nih mesin? Hendak belaki kamu pulang. Ya kayak itu mang jelek mau memasak mesin hendak belaki. Jangan kayak itu. Rasulullah tuh sidin kada katujulan makanan beranai sidin. Atau sedikit disindir misalnya, ini nyaman Jepang sebetulnya cuman agak sedikit masin. Nah ini kan lebih nyaman didengar. Ini langsung melayang terbang, hus. Kenapa jadi terbang piring ini? Masin. Nah, jangan seperti itu. Jadi dalam kehidupan rumah tangga, Rasulullah itu kalau beliau rabit baju, sidin jahit saurang. Sidin itu munnya pagat sandal, sidin menjahit saurang. Mun sampat. Maksudnya kita ini kan terlalu mengandalkan bini. Kasihan bini. Nah, jangan sampai kita terlalu kasar lah pemandiran juga. Perhatikan lawan inya. Perhatian, kita harus perhatian lawan bini. Jangan sampai
bini kada diperhatikan, maksudnya cara berpandirnya, cara berjalannya, ya, cara berpakaiannya, berdandannya, jangan sampai kita kada perhatian. Suah di zaman Rasulullah lah bare Salman Al-Farisi diisi ading babinian dikawini oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Babaya datang bailang nang bini ini sama raut kada berdandan lalu muha bangun guring tuh bang begincu kada bakalis kaning kada bapupur kada baju bilang kacul sebelah kayaknya bilang alih deh napa bareng ini ujar kakaknya tadi cobalah berdandan-dandan sedikit lah supaya suamimu betah di rumah. Ujar Sidin gasan apa ulun berdandan laki ulun di masjid tarus. Nah, laki di masjid tarus. Lalu dilaporkanlah hal ini kepada Rasulullah, wahai Rasulullah kayak ini kisahnya. Apa jawab Rasulullah? Inna likulli syai'in haqqun. Segala sesuatu itu ada haknya. Apabila satu hak tidak dipenuhi maka dia zalim. Maksudnya haknya lawan bini ada, haknya beribadah ada, hak tubuh ada. Karena riwayatnya Abu Dzar Al-Ghifari ini siang puasa, malam sembahyang malam kada beampihan. Ujar Sidin, mata kita ini ada hak juga saat istirahat. Tunaikan hak tubuh untuk beristirahat. Makanya juga nang bini kada memaksakan sing lalu, memaksakan. Sidin kada bulik-bulik mulai masih gitu. Nah, jadi kita ini harus perhatian lawan bini. Lah nih bagi laki-laki. Di luar mah lalakian nih. Nah, nukarakan baju. Melengkapi nafkah lahir batin. Nafkah lahir tadi berupa perhatian tadi, kasih sayang. Dia merasa dilindungi. Ada tempat dia mengadu. Itu nafkah lahir. Itu nafkah batin ya. Nafkah lahir itu yang ada di fisik. Kayak pupurnya kah, kita danai duitnya. Pakaiannya kah. Jangan sampai berjalan di muka situ. Mohon maaf. Paku tangan aja. Jalan situ gak ada baju. Tuh, siapa ini orang primitif mana ini? Ada baju berjalan ini. Nang supan siapa nang laki juga. Jadi saya sambatan orang. Mun bininya baik berpakaian nang laki juga dapat kebaikannya. Menang bini kada baik pemandiran kasar lah misalnya, lalakinya juga nang umpat disambati urang. Nah, jadi mari kita pegang Al-Qur'an sebagai patokan hidup kita. Jangan sembarangan, jangan mengasihkan kehidupan kita aja. Aku nih ketujuh nih main-main nang kayak ini nih. Ternyata Al-Qur'an melarang. Maka aturan yang kita pakai. Jangan aturan hidup kita yang kita pakai. Karena kita ini bawaan nafsu. Nah, nafsu kita pasti bisa salah dan bisa juga benar. Yang benar itu adalah nafsu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kayak apa ini panitia? Kita juhur ini sungsung. Nah, waktu bercapat. Jadi ini makanan kada abut kena sembahyangan. Soalnya kada baik jual kita nih melampangi sembahyang. Nah, apa-apa tuh kalau bisa jangan melampangi sembahyang. Kalau mendengar azan seperti orang zaman dulu itu, Bilal azan di atas Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang nama gawi di hutan ninggalakan cangkul. Tinggalkan Tuhannya, saking mencintainya Allah. Sekadang kita ini kakaina dulu, ada tamu lah. Penting mana? Ya. Manusia atau Allah? Nah gitu. Mari kita renungi bersama. Ini pesan untuk ulun diri sendiri dan pian-pian pendengar pada umumnya. Terima kasih. Ulun mohon maaf berelan ulah bila kata-kata ulun kasar misalnya atau menyinggung kada nyaman, mohon maaf dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Ading-ading, ingat pendidikan pengalaman perlu untuk digali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.